Selamat datang di channel kami. Kami di sini akan membahas tentang presentasi mengenai hardware, yakni power supply. Kelompok kami ada saya sendiri, Petrus Hernandes Santri Putra, Stefanus, dan Yosep Febianta Mapuang. Sebuah power supply atau pencatu daya adalah alat listrik yang menyuplai tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utama satu daya adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Akibatnya, satu daya terkadang disebut sebagai konverter daya listrik. Fungsi power supply dalam bahasa Indonesia, power supply berarti sumber daya. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware yang terdapat dalam casing komputer. Sumber energi listrik yang berasal dari luar masih berbentuk alternating current atau AC. Ketika energi listrik masuk ke power supply, maka energi listrik akan dikonversi menjadi bentuk direct current atau daya DC. Inilah yang kemudian disalurkan ke semua komponen yang ada di dalam casing komputer agar dapat bekerja. Jenis-jenis power supply. Jenis-jenis power supply yang pertama adalah power supply AT. Power supply AT adalah jenis power supply yang dapat dibilang sudah lama sekali. Di masa jayanya, power supply ini sering dipakai oleh komputer berPentium 2 dan Pentium 3. Walaupun sekarang sudah jarang ditemui, namun kelebihan power supply AT sesungguhnya mempunyai kelebihan. Power supply jenis ini mempunyai kabel power yang tersambung ke motherboard yang terbagi menjadi dua, yaitu konektor P8 dan P9. Resiko salah pasang dengan menggunakan power supply AT ini sangat sedikit, mengingat untuk memasangnya membutuhkan ketelitian yang tinggi. Kesalahan yang biasa terjadi adalah terbalik, mengingat terdapat dua konektor penghubung. Untuk pemasangan yang benar, kalian harus memperhatikan kabel power warna hitam pada masing-masing konektor. Pasangkan dengan tepat pada tengah-tengah sambungan untuk menghindari konsleting. Untuk mematikan power supply AT, kalian harus menekan tombol power secara langsung karena jenis ini terhubung secara langsung dengan casing komputer. Ya, lanjut ke jenis power supply kedua, yaitu power supply ATX. Power supply jenis ini mempunyai tampilan yang simpel daripada power supply yang sebelumnya, yaitu power supply AT. Untuk jenis power supply ini, kabel konektor dan motherboard sudah menjadi satu dengan jumlah total 20 pin. Oleh sebab itu, power supply ini juga disebut dengan power supply ATX 20 pin. Untuk memasangnya sangat mudah dilakukan. Hal yang perlu dilakukan ketika memasangnya adalah pastikan memasangnya dengan benar, karena jika salah dapat menyebabkan kerusakan pada port ataupun konektor. Kelebihan power supply ATX dengan AT adalah pada tombol powernya. Jika memakai power supply ATX 20 pin, sudah dilengkapi dengan auto shutdown yang berfungsi mematikan power supply ketika komputer dimatikan, sehingga kita tidak perlu menekan tombol power seperti pada power supply AT. Dari jenis-jenis power supply yang dapat kita sebutkan di atas, maka power supply ATX saat ini lebih banyak dipakai dan digunakan di setiap komputer. Inilah contohnya, yang di sebelah kiri adalah power supply AT dan di sebelah kanan adalah power supply ATX. Ya, lanjut lagi ke komponen power supply. Komponen power supply terdiri dari berbagai macam, yaitu satu, transformator. Ini merupakan komponen di dalam pada power supply yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. 2. Dioda. Ini adalah gabungan dari dua kata elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sifat dioda yaitu menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada aliran tegangan balik. Yang ketiga yaitu kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai penyempurna penyerahan dari tegangan arus AC dan ketegangan arus DC. Lalu yang keempat adalah resistor.
Resistor adalah perangkat yang membantu power supply dalam menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan membatasi arus listrik yang masuk, sehingga dapat mengontrol perangkat-perangkat keras yang ada pada motherboard. Kapasitor berfungsi sebagai penyempurna penyerahan dari tegangan arus AC ke tegangan arus DC. 5. IC regulator. IC regulator berfungsi untuk mengatur tegangan pada rangkaian elektronika selalu tetap stabil. 6. LED. LED pada power supply adalah komponen sejenis diode semikonduktor yang memiliki keistimewaan. Ya, jenis konektor pada power supply. Konektor 20/24 pin ATX motherboard. Konektor 4 pin peripheral power untuk perangkat seperti DVD room, hard disk, fan, cooler, dan lain-lain. Konektor 4 atau 812 volt untuk motherboard server. Konektor 6 pin PCIe untuk kartu VGA atau kartu grafis PCIe. Konektor floppy jika ada floppy disk drive. Dan konektor SATA untuk hard disk optical drive yang berjenis SATA. Cara kerja power supply. Ketika pengguna menyalakan power pada komputer, maka power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Jika tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirimkan sinyal power good ke mainboard atau motherboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Selanjutnya, power supply atau catu daya akan membagi daya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan masing-masing komponen komputer. Selain menyalurkan daya listrik ke komponen komputer, power supply juga menjaga stabilitas arus listrik pada berbagai komponen tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.